Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Beatrix Desia Luciana dengan NIM 2186206034, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Pendidikan IPS SD. Materi kali ini yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang akan dibahas nantinya ialah karakteristik ruang, penampakan bentang alam dan kegiatan ekonomi, letak wilayah Indonesia dan pengaruh bagi Indonesia, dan keberagaman sumber daya alam. Berikut penjelasan. Sebelum masuk ke materi, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah kamu mengetahui keadaan alam negerimu? Apakah kamu mengetahui keadaan lingkungan di sekitarmu? Kamu harus mengetahui keadaan lingkungan alam negerimu. Di mana kamu tinggal? Untuk pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik ruang. Karakteristik adalah suatu ciri khas, dan ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Jadi, karakteristik ruang adalah suatu ciri khas lingkungan makhluk hidup. Pembahasan yang kedua yaitu penampakan bentang alam dan kegiatan ekonomi. Bentang alam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bentang alam dataran dan bentang alam lautan. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian dari 0 sampai 500 meter dengan mata pencariannya pertanian dan industri. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karena udara yang sejuk dan pemandangan yang indah, cocok dijadikan tempat wisata. Mata pencariannya adalah sebagai pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, pantai. Mata pencariannya sebagai nelayan, karena pantai merupakan tempat yang indah dan cocok dijadikan tempat wisata. Laut. Laut merupakan kenampakan alam berupa perairan yang sangat luas dengan ciri utamanya yaitu airnya yang asin. Laut biasanya digunakan oleh nelayan untuk mencari ikan. Letak wilayah dan pengaruhnya. Letak suatu wilayah di bumi dapat dilihat melalui letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis suatu negara dilihat dari posisi di garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu apa? Dan garis bujur itu apa? Garis lintang itu membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan selatan. Belahan bumi utara dan selatan dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara
11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur barat. Dengan demikian, Indonesia memiliki iklim tropis dan memiliki 3 daerah waktu. Daerah waktunya yang pertama WIB, yaitu waktu Indonesia Barat. Yang kedua WIT, waktu Indonesia Timur. Yang ketiga WITA, waktu Indonesia Tengah. Letak geografis. Letak geografis adalah letak daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Indonesia sendiri dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Serkum Pasifik di sebelah timur. Keberagaman sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Contohnya, hewan, laut, tumbuhan, air, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sumber daya alam. Ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Contohnya, lebah, kelapa, bambu, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Untuk jenis sumber daya alam yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati, berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Contohnya, tanah, bebatuan, dan bahan tambang. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya minyak bumi. Yang kedua, pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, untuk kebutuhan makan dan minum manusia. Dan yang keempat, menyuplai oksigen. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Adapun dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Yang keempat, perusakan terumbu karang. Kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang keenam, perburuan liar. Pelestarian sumber daya alam. Adapun beberapa pelestarian sumber daya alam, yang pertama pelestarian tanah. Pelestarian tanah dilakukan dengan cara pemupukan, menanam pohon di lahan tandus atau hutan gundul, serta membuat sengkelan agar tanah tidak mudah terkikis. Yang kedua, pelestarian air.
Pelestarian air dengan cara menggunakan air secara hemat, tidak mencemari sungai maupun laut, membuat peresapan air di tiap pemukiman warga, dan pengelolaan limbah industri. Yang ketiga, pelestarian hutan. Pelestarian hutan dilakukan dengan cara tebang pilih pada pohon yang rapuh atau tua, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran hutan. Yang keempat, pelestarian bahan tambang. Pelestarian bahan tambang dilakukan dengan cara menggunakan barang tambang sehemat mungkin, mendaur ulang atau memanfaatkan barang tambang yang sudah tidak terpakai, dan menggunakan barang pengganti. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.